We have some breaking news to bring you now, and Manchester United have posted their highest revenues on record. Couldn't believe this when I saw it. I mean, despite no Champions League football and domestic struggles, Manchester United recorded the highest revenues in the club's history last season. Yeah. Umumnya, pendapatan berbanding lurus dengan pengeluaran. Dalam konteks sepak bola, itu berarti sebuah klub melakukan usaha maksimal untuk meraih prestasi yang kemudian sukses mereka konversi menjadi pendapatan. Semakin tinggi prestasi sebuah klub, maka semakin besar pula potensi klub tersebut meraih pendapatan yang maksimal. Begitupun sebaliknya, tanpa prestasi, rasanya hampir mustahil sebuah klub bisa bertahan di tengah industri sepak bola yang kejam. Akan tetapi, teori tersebut rasanya tidak berlaku bagi Manchester United. Di masa lalu, Setan Merah memang merupakan klub yang berjaya dengan raihan trofi di tiap tahunnya. Tapi di masa kini, mereka lebih sering dibicarakan sebagai bahan guyonan. Namun, di tengah kondisi yang lucu tersebut, Manchester United justru melaporkan bahwa mereka sukses mencatat rekor pendapatan tertinggi dalam sejarah klub. Anomali semacam itu harusnya tidak bisa terjadi. Lantas, bagaimana bisa Setan Merah meraih rekor pendapatan tertinggi mereka di tengah keringnya prestasi di atas lapangan? Seperti yang kita tahu, Manchester United tengah berada di masa kelamnya. Di musim 2024-2025, mereka tak hanya 0 trofi, tetapi juga mengakhiri Liga Inggris di peringkat 15 dan hanya mampu mengumpulkan 42 poin. Hasil tersebut adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah klub. Itu merupakan peringkat terendah mereka setelah musim 1990 dan merupakan raihan poin paling sedikit sejak terdegradasi di musim 1974. Setan Merah sebetulnya bisa menyelamatkan musim yang buruk tersebut dengan raihan trofi penghibur. Namun, di laga final Europa League, mereka kandas 0-1 dari Tottenham Hotspur. Hasil tersebut membuat United gagal meraih trofi usai di awal musim juga sudah lebih dulu kandas di laga perebutan Community Shield melawan Manchester City. Namun, di tengah kondisi buruk tersebut, Manchester United justru mampu meraih prestasi di atas laporan keuangan. Manchester United melaporkan bahwa total pendapatan mereka di musim 2024-2025 mencapai 665,5 juta pounds. Angka tersebut setara dengan 14,98 triliun rupiah. Dengan total pendapatan tersebut, United telah berhasil mencatat rekor pendapatan tertinggi dalam sejarah klub. Sesuatu yang tak hanya anomali, tetapi juga mematahkan banyak prediksi. Secara umum, total pendapatan sebuah klub dibagi ke dalam 4 sumber. Yang pertama adalah pemasukan komersial. Yang kedua, matchday revenue atau pendapatan dari pertandingan. Yang ketiga, hak siar TV. Dan yang keempat adalah sumber pendapatan lain yang bisa berupa prize money hingga pemasukan dari hasil penjualan pemain. Dari 4 sumber pendapatan tersebut, Manchester United berhasil mencatat tinta manis di 2 sumber, yakni pendapatan dari komersial dan pendapatan di hari pertandingan. 2 sumber pemasukan inilah yang jadi sebab dari keberhasilan MU mencatat rekor pendapatan. Manchester United berhasil mengumpulkan 333,3 juta pound sterling dari pendapatan di sektor komersial, meningkat 10% dibanding musim sebelumnya. Secara persentase, angka tersebut telah berhasil menyumbang sekitar 50% dari total pendapatan MU di musim 2024-2025. Keberhasilan MU di sektor komersial tak lepas dari kerjasama mereka dengan sebuah perusahaan teknologi, Qualcomm. Pada bulan Agustus 2024, Setan Merah menandatangani perpanjangan kontrak kerjasama mereka dengan Qualcomm yang konon nilai kontrak totalnya mencapai 300 juta pound sterling. Dari nilai kontrak tersebut, Setan Merah diperkirakan mendapat 60 juta pound sterling per musimnya.
Sementara merek Snapdragon milik Qualcomm akan terus terpampang di jersey utama Setan Merah hingga tahun 2029. Selain Qualcomm, sponsor terbesar MU lainnya adalah Adidas. Jenama asal Jerman tersebut mulai menjalin kerjasama sebagai pemasok perlengkapan resmi Setan Merah sejak musim 2015-2016. Lalu pada tahun 2023, kerjasama tersebut diperpanjang hingga Juni 2035 dengan nilai kesepakatan yang konon mencapai 900 juta pound sterling. Artinya, di tiap tahunnya, Setan Merah diprediksi mendapat pemasukan sponsor dari Adidas sebesar 90 juta pound sterling. Dua sponsor itulah yang jadi penyumbang pemasukan terbesar Setan Merah di sektor komersial. Selain Qualcomm dan Adidas, MU juga mendapat pundi-pundi pendapatan dari beberapa sponsor lainnya, seperti TeamViewer, DHL, hingga Coca-Cola. Total dari para sponsor mereka, Setan Merah meraih pendapatan akumulatif sebesar 188,4 juta pound sterling, naik 6% dari tahun sebelumnya. Selain dari sponsor, pendapatan komersial Manchester United juga berasal dari retail dan penjualan jersey, serta produk lisensi mereka yang total meraih 144,9 juta pound sterling, naik sebesar 15,8% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan yang sangat signifikan di sektor komersial ini menunjukkan bahwa Manchester United masih memiliki daya pikat yang seksi sebagai brand global. Selain itu, angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa Manchester United juga masih sangat populer di mata fans, walaupun secara fakta di lapangan, kondisi mereka saat ini bisa dibilang memprihatinkan. Yang lebih mencengangkan dari pendapatan di sektor komersial adalah pendapatan di hari pertandingan atau matchday revenue. Teorinya, semakin klub tersebut berprestasi atau minimal punya penampilan yang menarik untuk ditonton, maka semakin besar pendapatan mereka di sektor ini. Namun, sekali lagi, Manchester United sukses menciptakan anomali. Di sepanjang musim 2024-2025, Manchester United sukses mencatat pendapatan sebesar 160,3 juta pound sterling, yang uniknya juga jadi rekor untuk klub asal Inggris. Tentu hal ini cukup mengejutkan, mengingat Setan Merah tidak berkompetisi di Liga Champions dan hanya finish sebagai peringkat 15 di Liga Inggris. Keberhasilan tersebut memang tak lepas dari keberhasilan MU mencapai final Liga Eropa. Namun, alasan yang lebih masuk akal adalah karena kesetiaan para penggemarnya yang masih rela untuk terus memenuhi tribun dan menyaksikan langsung tim kesayangannya meskipun hasilnya jauh dari harapan. Manchester United memang punya keunggulan dibanding klub Premier League lainnya. Mereka punya Old Trafford yang secara kapasitas jadi yang terbesar di Inggris. Berdasarkan data Transfermarkt, Old Trafford juga jadi stadion dengan tingkat keterisian paling tinggi di musim 2024-2025. Sebelumnya, di awal tahun 2025, Manchester United sudah lebih dulu mencuri perhatian lewat laporan Deloitte Football Money League. Salah satu dari The Big Four, perusahaan jasa akuntan terbesar di dunia tersebut, menempatkan Manchester United sebagai klub terkaya keempat di dunia. Berdasarkan laporan Deloitte, Setan Merah berhasil meraup pendapatan sebesar 770,6 juta euro di sepanjang tahun 2024. Dengan total penghasilan yang setara dengan 13,43 triliun rupiah tersebut, Setan Merah hanya kalah dari PSG, Manchester City, dan Real Madrid yang duduk di 3 peringkat teratas. Masih sama, pendapatan di sektor komersial jadi sumber penopang utama MU, diikuti oleh pendapatan di hari pertandingan. Manchester United adalah salah satu dari sedikit klub di benua Eropa yang sanggup mencatat rekor pendapatan tanpa bersaing untuk gelar-gelar besar di Eropa. Dari data-data tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Manchester United adalah klub yang orientasi utamanya adalah bisnis. Buktinya, pendapatan di sektor komersial jadi penopang utama keuangan mereka. Bisnis memang nyawa di tengah industri sepak bola yang kejam. Dan selain MU, juga ada banyak klub yang sangat mengandalkan sektor komersial mereka untuk hidup dan bertahan.
Akan tetapi, Manchester United mungkin merupakan klub yang beranggapan bahwa untuk apa menang jika kalah pun tetap untung. Kalah saja, para pendukung mereka masih rela merogoh koceknya untuk membeli jersey baru. Kalah saja, para pendukung mereka masih mau menonton, walaupun hasilnya seringkali mengecewakan. Namun karena itu pula, para haters pun jadi ikut menonton. Hingga akhirnya nama Manchester United akan terus dibicarakan. Dengan nama yang ikut naik trafficnya, value mereka sebagai brand akan otomatis ikut terkatrol. Alhasil, bukan hal yang mengejutkan jika banyak brand yang antre dan rela membayar mahal untuk bisa jadi sponsor Manchester United. Akan tetapi, ada konsekuensi mahal yang telah menanti Manchester United. Tanpa raihan trofi dan tanpa satupun keikutsertaan di kompetisi antar klub Eropa memiliki dampak yang luar biasa bagi keuangan United. Meski mampu menembus final Liga Eropa musim lalu, tetapi tanpa kompetisi Liga Champions, pendapatan hak siar mereka sudah turun dari 221,9 juta pounds menjadi 172,9 juta pounds. Angka pendapatan tersebut turun sekitar 22% atau senilai 48,9 juta pounds. Bayangkan, bakal sebesar apa angka penurunan pendapatan hak siar tersebut di musim 2025-2026. Seperti yang kita tahu, Setan Merah absen di seluruh kompetisi antar klub Eropa di musim 2025-2026. Atas hal tersebut, pendapatan Manchester United tahun depan diproyeksikan di angka 640 juta pounds hingga 660 juta pounds saja. Itu artinya, Setan Merah akan menghadapi situasi keuangan yang lebih buruk. Maka dari itu, rekor pendapatan yang mereka raih baru-baru ini layaknya kondisi tenang sebelum badai. Sebelumnya di awal tahun 2025, Sir Jim Ratcliffe telah mengklaim bahwa United berisiko kehabisan uang sebelum Natal jika tidak memangkas biaya di seluruh operasional klub. Pernyataan tersebut kini terbukti kalau bukan sekadar isapan jempol belaka. Kondisi keuangan MU memang tidak ideal. Tahun 2025 adalah tahun ke-6 secara beruntun Manchester United mencatat kerugian. Sisi positifnya, angka kerugian yang MU catat pada Juni lalu telah turun dari 113,2 juta pounds menjadi hanya 33 juta pounds. Namun, angka tersebut didapat setelah United menempuh jalan ekstrim, yakni melakukan pemutusan hubungan kerja, memangkas beban gaji, dan memangkas biaya operasional. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Setan Merah tercatat telah mengurangi jumlah karyawan mereka dari 1.100 menjadi sekitar 700. Hasilnya, beban gaji mereka berhasil berkurang sebesar 51,5 juta pound sterling. Namun, angka tersebut juga sebagian besar disumbang dari pemotongan gaji pemain. Kegagalan MU lolos ke UCL membuat para pemain dikenai pemotongan gaji hingga sebesar 25%. Penghematan juga terjadi di sektor operasional. Pada akhir Februari 2025, Manchester United mengumumkan bahwa mereka akan menutup kantin karyawan. Sebelumnya, para staf MU berhak mendapat makan siang gratis. Namun kini tidak lagi. Sebagai gantinya, mereka akan diberi buah gratis sebagai bagian dari langkah penghematan ongkos operasional. Langkah tersebut hanya satu contoh dari upaya pemangkasan ongkos operasional. Pada akhir Juni 2025, biaya operasional MU selama satu musim tercatat di angka 733,6 juta pounds. Angka tersebut sudah menurun sebesar 4,5% atau turun sebesar 34,9 juta pounds dari tahun sebelumnya. Selain itu, pada akhir Juni kemarin, cadangan kas United mencapai 86 juta pound sterling. Sebuah angka yang cukup lumayan, namun dari angka tersebut, sebanyak 80 juta pound sterling berasal dari suntikan dana langsung dari uang pribadi Sir Jim Ratcliffe. Ini jadi bukti berikutnya bahwa kondisi finansial Setan Merah memang tidak ideal. Faktor paling krusial yang membuat beban keuangan Manchester United masih besar adalah transfer pemain yang tentu saja belum sebanding dengan angka investasinya. Ini bagaikan masalah menahun MU yang terjadi di setiap tahunnya dan belum ada solusinya.
Musim lalu saja, mereka duduk di peringkat 3 di bawah Chelsea dan Brighton sebagai klub dengan pengeluaran transfer terbanyak di Liga Inggris. Untuk mendatangkan Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui, dan Patrick Dorgu, Setan Merah tercatat mengeluarkan biaya hingga 246,30 juta euro atau setara 4,75 triliun rupiah. Sayangnya, hasil akhir di lapangan hijau tidak sebanding dengan uang yang telah MU belanjakan di lantai bursa transfer kemarin. Di musim 2024-2025, Setan Merah mengakhiri Liga Inggris di peringkat 15, kandas di ronde kelima FA Cup, kalah di babak perempat final Carabao Cup, serta kalah di final Community Shield dan Liga Eropa. Kini, di musim 2025-2026, Manchester United tercatat sudah mengeluarkan uang sebanyak 250,70 juta euro atau setara 4,89 triliun rupiah. Pengeluaran transfer musim ini masih tak jauh beda dengan musim lalu, bahkan sedikit naik usai mereka membeli mahal Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, hingga Seny Lammens. Belajar dari hasil akhir musim 2025, maka sudah barang wajib bagi Manchester United untuk dapat mengakhiri musim 2025-2026 dengan sebuah prestasi meskipun kecil nilainya. Lolos lagi ke Liga Champions rasanya sudah prestasi paling minimal yang harus MU capai. Sebab 0 prestasi adalah sebuah bom waktu yang bisa membunuh Manchester United. Pasalnya, tahun depan bukan pendapatan mereka saja yang diproyeksi akan menurun. Jumlah utang mereka juga diprediksi akan meningkat. Jika tak ada prestasi yang diraih, maka sudah pasti manajemen MU yang dipimpin Sir Jim Ratcliffe bakal kembali melakukan pemangkasan ongkos di berbagai sektor. Kondisi itu terjadi di tengah para pesaing yang justru terus menunjukkan pertumbuhan. Akhir kata, masih ada PR yang harus dikerjakan oleh Manchester United.